Hai guys, hari ini kita akan belajar tentang segala hal yang berhubungan dengan teater. Konsep karya cipta teater. Karya seni berawal dari sebuah konsep berupa gagasan atau ide-ide pencipta yang akan dikomunikasikan kepada penonton. Konsep itu kemudian dituangkan ke dalam media lengkap teater, maka lahirlah sebuah karya teater. Nilai karya teater dan karya seni lainnya terletak pada keunikannya. Istilah lainnya itu dapat kita sebut dengan orisinal, artinya asli, tidak ada duanya atau dibuat seasli mungkin. Sebuah karya seni teater diproduksi untuk disajikan kepada penonton. Antara karya yang diciptakan oleh penggarap dengan penonton itu terselip biasanya ada sebuah tujuan, yaitu komunikasi. Apa yang dikomunikasikan adalah ide atau gagasan seni. Teknik pengungkapan gagasan dalam teater. Pemain adalah unsur pokok dalam teater, sedangkan yang lainnya adalah unsur pendukung untuk memperkuat permainan. Jika unsur pokoknya jelek, maka pertunjukan tersebut dapat dikatakan gagal. Bagi pemeran, ada 3 hal yang harus dilakukan dalam proses pencarian karakter tokoh yang sesuai dengan lakon, yaitu memahami naskah, observasi, dan latihan. Maksud diadakannya observasi adalah untuk mengadakan pendekatan terhadap tokoh cerita yang terdapat dalam naskah. Misalnya, cerita itu berbentuk fabel atau cerita tentang binatang, maka observasinya dilakukan di kebun binatang. Dalam proses latihan terdiri dari 3 cara berikut. Olah tubuh melatih anggota badan agar mencapai kelenturan. Jika sudah lentur, maka akan dengan mudah menirukan gerakan apa saja tanpa merasa kaku dan nyeri di otot. Yang kedua adalah olah vokal atau olah suara pada karya cipta teater. Bisa kalian baca di bagian ini. Olah sukma berfungsi untuk melatih konsentrasi agar tidak mudah lupa akan dialog yang akan ditampilkan nanti. Berikut adalah macam-macam gerak yang dilakukan pemain dalam pertunjukan drama. Prosedur berkarya teater. Prosedur yang dimaksud adalah tujuan penciptaan, media, dan tata kelola proses produksi teater. Tujuan penciptaan teater adalah mengkomunikasikan gagasan kehidupan melalui pertunjukan teater. Medianya terdiri atas bahasa verbal dan bahasa non-verbal. Tata kelola adalah serangkaian cara, strategi, dan teknik produksi untuk mewujudkan gagasan artistik yang diharapkan. Untuk suksesnya sebuah teater, maka dibutuhkan yang namanya sebuah tim yang lengkap yang bisa bekerja sama untuk mengatur segala hal. Lanjut, menyusun naskah dalam teater. Nah, untuk mementaskan sebuah teater, jadi diperlukan yang namanya naskah. Jadi dari naskah itu kita tahu apa yang akan kita sampaikan, apa yang akan kita dialogkan. Dalam sebuah lakon terdiri dari beberapa tema, tapi ada juga lakon yang hanya memiliki satu tema, contohnya fragmen, yaitu sajian drama yang ceritanya merupakan penggalan dari cerita yang utuh. Berikut ini adalah tokoh cerita atau peran yang menghidupkan sebuah naskah. Dalam naskah juga terdapat struktur dramatik, yaitu yang pertama adalah eksposisi, kedua komplikasi, ketiga konflik, keempat klimaks, anti klimaks, dan yang terakhir adalah keputusan. Kita lanjut, analisis naskah drama. Dalam menganalisis sebuah naskah drama, yang harus kamu perhatikan itu adalah judul, pengarang, tema, serta di mana letak keunikannya. Hal-hal yang perlu kamu perhatikan dalam sebuah naskah. Struktur cerita yang harus diperhatikan adalah adegan mana yang akan disimpan di bagian permulaan dan mana yang akan ditaruh di bagian akhir. Karakter adalah perwatakan yang terdapat dalam tokoh cerita. Apakah nanti kamu akan menghasilkan tokoh jahat atau malah sebaliknya? Diksi adalah pemilihan kata-kata yang akan dipakai dalam dialog drama nantinya. Nah, yang harus diperhatikan dalam menyusun naskah drama adalah ide atau gagasan yang akan disampaikan kepada si penonton nantinya.
Kita lanjut, berikut ada perlengkapan yang harus ada dalam teater, yaitu naskah, tempat, sutradara, pemain, dan properti. Refleksi karya cipta teater. Belajar teater adalah belajar tentang diri sendiri. Belajar teater adalah belajar tentang orang lain. Belajar teater adalah belajar empati.